Guys, stay di sini kalau kalian suka dengan konten-konten horor. Anggap aja kita lagi nongkrong malam-malam. Karena aku di sini mau ceritain satu kejadian yang bahkan bikin aku mikir sampai sekarang. Ini orang beneran hilang atau nggak dikasih pulang? Kalian pernah nggak sih dengar-dengar tentang hutan Alas Purwo? Tempat yang katanya tertua di Pulau Jawa. Tempat yang kalau kalian masuk belum tentu kalian keluar dengan versi kalian yang sama. Dan ini tuh bukan cerita karangan, ini tuh beneran kejadian nyata, pernah diliput dan pernah dicari aparat. Bahkan sampai sekarang jawabannya juga belum ketemu. Aku mau kalian dengerin cerita ini pelan-pelan karena cerita ini bukan hanya soal seram, tapi bikin kalian sesak dan berpikir dua kali untuk ke sana. Yo guys, sebelum masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Kita masuk ke dalam awal cerita. Ini kejadiannya tepat di tahun 1997. Lokasinya udah jelas kita sebutin tadi, yaitu di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi hutan ini tuh kalau kita pikir mungkin ya kayak hutan biasa yang lebat, sunyi. Tapi hutan ini tuh terkenal banget di kalangan warga sekitar sebagai hutan atau sebagai tempat yang ya bukan biasa. Di sini kita sebut aja nama tokoh utamanya si Mas R. Nah, umur si Mas R ini itu diperkirakan sekitar 27 tahun. Mas R ini bukan juga sembarangan orang. Dia termasuk orang yang pencinta hutan, ya pencinta alam, sering keluar masuk gunung, bahkan hutan-hutan. Dikenal cukup rasional. Mas R ini bukan tipe orang yang percaya soal mistis secara berlebihan. Jadi masuk tanggal 12 Juni 1997, jam menunjukkan pukul 4 sore. Mas R ini akhirnya masuk ke kawasan Alas Purwo. Ditemanin kedua temannya, kita sebut aja si D dan si A. Tujuan mereka bertiga ini sebenarnya itu cukup dibilang simple, survei lokasi, foto-foto alam, dan niatnya itu cuman sebentar aja. Awalnya semua berjalan mulus dan kelihatan normal. Terdengar suara angin yang pelan, suara serangga-serangga dari pohon. Cahaya matahari pun itu masih nyelip di sekitar area-area pohon, area ranting, dedaunan. Tapi sejak mereka masuk semakin dalam, suasananya pun mulai berubah. Mas R pun ngasih tahu ke temannya kayak gini, gua ngerasa kayak hutan ini tuh emang diam, tapi kayak juga merhatiin kita. Dan si D temannya ini ketawa, dia sambil bilang, ya elah lu mah kebanyakan nonton film. Tapi kawan yang satunya ini, yang si A ini nggak ikut ketawa karena si A tadi ini dia tuh ngerasa kayak bau tanahnya ini beda banget, bukan seperti bau tanah umumnya, tapi lebih ke lembab atau apek, atau bisa dibilang kayak ruangan lama yang udah nggak pernah dibuka. Sampai di sini mereka terus berjalan seperti biasanya. Sekarang jam 5 lewat dikit lah, langit mulai redup, padahal harusnya masih terlihat lumayan terang. Tokoh utama ini atau si Mas R, dia berhenti di jalan dan ngeliat ke belakang. Dia bilang ke teman-temannya tuh kayak gini, kalian dengar nggak? Ngomong pelan ke teman-temannya. Nah, si temannya ini D dan A mulai mendengar sesuatu. Bukan suara hewan, bukan juga suara angin. Kayak ada suara orang yang ikutan jalan, tapi suaranya ini nggak sinkron, 1, 2, dan berhenti. Pas mereka lihat ke arah itu, ternyata kosong. Lebih tepatnya nggak ada siapa-siapa.
dan si A ini mulai ikutan gelisah sambil bilang, "Udah yuk kita pulang aja." Mas R pun ngangguk pelan, dan waktu mereka putar balik atau bisa dibilang putar arah, itu jalurnya udah beda lagi. Nah, menurut aku ini yang paling aneh. Mereka masuk dari arah yang sama, pas mau keluar jalannya tiba-tiba udah beda. Semuanya serba beda, dari arahnya, petunjuknya, bahkan dari pohon-pohonnya juga sedikit berubah. Nah, si R ini mulai panik sedikit, tapi masih bisa ditahan lah. Dan si D, si yang ketawa ini, tiba-tiba ngomong ke temannya kayak gini, "Kalian tadi manggil aku ya?" Mas R di sini tiba-tiba refleks menjawab, "Gak ada tuh, siapa yang manggil?" Si A ini langsung pucat dan ikutan ngomong, "Gua sebenarnya juga ngerasa kalau nama gua dipanggil." Padahal di sini mereka bertiga berdiri barengan. Waktu semakin jalan, masuklah ke jam 6 sore. Biasa kalau dari jam 5, jam 6, jam 7 ini gelapnya tuh atau mataharinya tuh turun cepat banget. Bahkan mungkin kalian juga ngerasain. Mereka akhirnya mutusin buat istirahat sebentar, nyalain senter. Dan disinilah Mas R ngelihat sesuatu. Di antara batang pohon ada siluet atau bayangan hitam yang berdiri. Mas R pun nyenter ke arah itu. Lagi-lagi nggak ada siapa-siapa atau kosong. Tapi pas senternya dimatikan, bayangan itu muncul lagi. Kali ini bayangan itu lebih dekat. Mas R ngomong ke temannya sambil bisik-bisik, "D dan A di sini cuma ngangguk-ngangguk. Mereka juga ngeliat hal yang sama. Di sini yang mereka lihat itu tuh bukan orang, bukan hewan, tapi bentuknya manusia. Namun proporsinya ini ada sedikit kesalahan." Dan tiba-tiba aja Mas R jalan. Mas R ini bukan jalan biasa, malah kayak orang ngelamun sambil jalan, melangkah masuk pelan ke arah yang gelap. Si A narik si tangan Mas R ini sambil ngomong kayak, "Woi!" Mas R pun nengok ke arah si A dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong, sambil bilang dengan suara pelannya kayak gini, "Gua disuruh ikut." Si D dan si A ini mulai panik dan mereka memaksain si R untuk duduk tenang dan diam. Mereka baca doa seadanya dan setaunya aja. Mas R pelan-pelan pun akhirnya sadar. Napasnya berat sambil bilang, "Waktu itu ada yang nungguin aku di dalam, tepatnya di dalam hutan yang gelap." Sekarang jam menunjukkan pukul 7 malam. Mereka mutusin buat bertahan sampai pagi. Tapi sekitar jam 9, Mas R ini minta izin untuk buang air kecil. Si A nolak. Dia bilang, "Udah, tahan aja." Mas R pun mulai ngotot. Dia bilang, "Udah, bentar aja." D ikut berdiri sambil ngomong, "Udah, gua temanin deh." Mereka jalan gak sampai 10 meter dan lagi-lagi si R ini mulai senyap. Bukan lari, bukan jatuh, tapi si Mas R ini tiba-tiba aja lenyap. Kayak ada sesuatu yang narik dia dari dalam gelap. Si D teriak dan si A panik. Senter pun disorot ke segala arah. Gak ada jejak, gak ada suara. Cuman ada satu hal, dengar suara bisikan yang rame banget. Tapi suara itu gak tahu dari mana. Besok paginya, si D dan si A berhasil keluar hutan. Mereka lapor warga, lapor polisi. Tim SAR pun turun, pencarian berhari-hari. Anehnya, ada anjing pelacak yang berhenti di satu titik. Anjing itu pun gak mau maju. Katanya bau Mas R hilang sampai di situ. Satu-satunya barang yang ketemu cuman topi. Bersih, gak rusak, kayak baru jatuh. Yang bikin ngerinya lagi, sampai sekarang si Mas R itu, sampai sekarang ini gak pernah ditemukan dan gak ada jawabannya. Warga sekitar pun udah bilang kalau Alas Purwo udah milih, ya udah. Beberapa orang pun sering mengaku pernah melihat ada orang yang mirip dengan Mas R di arah itu, yang dimana si Mas R ini
atau duplikat dari Mas R ini jalan pelan masuk ke dalam hutan, tapi pas didekatin ini mukanya kosong. Nah, buat kalian ini pertanyaannya cuma satu, Mas R itu sampai sekarang hilang atau masih di sana? Silakan kalian komen di kolom komentar menurut kepercayaan kalian masing-masing. Karena balik lagi di Alas Purwo, katanya yang dipanggil bukan berarti boleh pulang. Nah, kalau suatu hari kalian masuk ke hutan dan kalian dengar nama kalian dipanggil, pastikan dulu itu beneran kawan kalian atau ada sesuatu yang udah nungguin kalian datang. Ceritanya cukup sampai di situ. Aku Niko dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you.